Penyetelan Ini katup. saya akan melakukan penyetelan klep. Copot busi terlebih dahulu sebelum mencari titik T. Setelah busi terlepas, cari titik tinggi top. Cara mengetopkannya, kita lihat sininya ke bawah, ke atas, terus dilihat di dalam lubang ini. Bawah, ke atas, terus dilihat sampai terlihat huruf T. Setelah terlihat, kita kencangkan klep. Setelah titik tinggi ketemu, kita kendorkan mur klep. Setelah mur kendor, kendorkan baut klep menggunakan tangan. Lalu kita ukur standar klep bawah yaitu 0,02 kurang lebih 0,10. Saya menggunakan ukuran 0,10. Setelah mur dan baut kendor, masukkan fuer ke celah klip dan baut. Ketika fuer sudah masuk ke celah, kencangkan baut menggunakan tangan terlebih dahulu. Lalu kencangkan baut menggunakan kunci penyetel klep. Kita kencangkan setelah ditarik bisa, dimasukkan nggak bisa. Ketika fuer tidak dapat didorong, tapi dapat ditarik, tinggal kencangkan mur. Tarik. Kita masukkan bisa, kita masukkan nggak bisa, kita tarik bisa. Tekanan kompresi. Kali ini saya akan melakukan Alat yang dibutuhkan yaitu kompresi tester. Copot busi, lalu masukkan drat kompresi tester ke lubang busi. hingga kencang. Langkahnya yaitu on-kan kontak lalu gas hingga mentok, lalu starter, hingga kompresi tester tidak bergerak. Dan selah, sehingga ini mentok tidak gerak lagi. Dan di sini terlihat ke jarak ini ke ini itu 25 dan di sini tertulis 5 strip. Jadi 25 dibagi 5 yaitu 5 dan setiap stripnya terhitung 5 yaitu ini terbaca 155. Celah busi, alat yang digunakan yaitu full. Celah busi saya menggunakan filler dan standar ukuran celah busi yaitu 0,80 sampai 0,90. Di sini saya menggunakan ukuran 0,90.
Masukkan fuller sesuai ukuran ke celah busi dan style hingga fuller terasa seret. Berarti sudah pas. Nah, seret. Jadi pas. Tegangan sumber pompa. Pengukuran tegangan sumber pompa. Alat yang digunakan yaitu multitester. Ini saya gunakan multitester model digital. Dan di sini jalur positifnya. Masukkan kabel positif pada multitester ke kabel hitam strip biru pada kabel pompa dan yang hitam pada multitester. Tempelkan pada bodi sebagai mesa. Jangan lupa on-kan kontak. Oh iya, kontaknya di on kan. Tapi sinyalnya rada teduh, ora pati api. Dan ukurannya 10,69 kurang lebih ya. Tegangan sumber injektor. Pengukuran tegangan Alat yang sumber digunakan pompa yaitu dan akses multitester. multitester. Dan di sini jalur positifnya berwarna hitam strip biru. Masukkan kabel merah di multitester ke kabel berwarna hitam strip biru. Bodi. Lalu yang kabel Belum hitam di melakukannya, multitester kita on-kan tempelkan kontak pada terlebih bodi sebagai mesa. Dan tegangan menunjukkan 310,36. Tegangan aki. Melakukan pengukuran isi baterai dan alat yang saya butuhkan seperti tadi multitester. Yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Yang merah pada positif, yang hitam ke negatif. Di sini menunjukkan angka 11,76. Berarti aki ini kurang normal karena ukuran standarnya 12 volt. Debit bahan bakar. Pengukuran debit Alat bakar. yang digunakan yaitu full pump tester. Bisa diganti dengan selang biasa. Tapi pertama-tama kita On-kan kontak sekali untuk menguras sisa bensin pada selang, lalu kembalikan bensin ke tangki. Kembalikan. Karena ini sisa. Lalu kita on lagi 5 kali. Setelah itu, matikan kontak sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Dan kita baca. Dan debit bahan bakar yaitu 110 mili. Tekanan Ini saya pompa. akan mengukur tekanan sumber bahan bakar dan alat yang digunakan yaitu tester full pump. Dan caranya Alat yang yaitu dibutuhkan full pump tester. disambungkan ke ini. Dan kita on-kan kontaknya Nyalakan kontak hingga jarum mentok. hingga mentok. Dan di sini menunjukkan 40 PSI. Dan standarnya 43, berarti ini kurang standar. Berat Kali jenis. ini saya akan mengukur. Alat yang digunakan jenis. yaitu hidrometer. Ini alat yang saya gunakan yaitu hidrometer. Cara menggunakannya Tekan hidrometer, dan lalu dimasukkan masukkan ke dalam air dan aki. biarkan air raksanya naik ke atas. Dan kita baca di sini di angka di atas 1250, di bawah 1225. Ya kurang lebih ini 1230. Dan ini di situasi agak darurat karena standarnya di warna hijau. Kali ini saya akan mengecek putaran tensioner dan ini Alat yang digunakan yaitu tachometer. Atur kode 01 untuk motor injeksi. 01. Dan kita tempelkan di Tempelkan alat tersebut pada kabel koil ke busi. kita nyalakan. Lalu nyalakan motor, lihat RPM tertinggi pada tachometer. Dan kita kira menunjukkan angka 1180. Reset, kita hanya menggunakan konektor penghubung. Motor RevoFit dan alat yang saya butuhkan yaitu konektor dan kita pasang.
Ini di soket. Pasang konektor ke soket decal. Posisi kita. Lalu gas mentok dan nyalakan kontak, tunggu 5 detik, lalu matikan kontak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reset selesai. Suspensi dan komstir. Kali ini saya akan mengecek suspensi depan pada sepeda motor. Cara rem depan jadi tekan. Dan ini saya rasa enak dan cara mengecek komstir kita standarkan. Kita pegang hubungan stok dan kita tarik. Dan di sini tidak ada menunjukkan kerusakan pada komstir, yaitu garis dengan komstir normal. Main bebas rantai. Jarak main bebas Jika pada kekendoran rantai melebihi 35 mm, maka perlu kita kencangkan. Dan yang paling bawah saya gunakan angka 16. Dan kita tarik ke atas. Ini menunjukkan di angka 13,5, yaitu dari 16 hingga 13,5, yaitu kerongkongannya 2,5 cm atau bisa disebut 25 mili. Main bebas rem Jarak bekakang. main bebas rem belakang standarnya 30 mili. Di sini paling atas 11 dan saya kebawahkan ke 8, berarti jaraknya 3 cm atau bisa disebut 30 mili, berarti masih standar. Main bebas rem depan. Jarak main bebas rem depan standarnya 10 mili. Dan ini saya dari angka 21 hingga angka 20 dan standarnya 10, dan ini pengukuran saya 10 mili, jadi masih standar. Main bebas Akan kabel mengukur jarak gas. main bebas gas. Dan di sini dari angka 19 hingga angka 20, dan jarak main bebas gas ini yaitu 10 mm. Keteban kampas rem depan. Ketebalan kampas rem, dan berhubung mengukur ketebalan, Alat yang digunakan saya yaitu menggunakan jangka sorong. jangka sorong. Yang digunakan Untuk yaitu mengukur ketebalan, kita gunakan yang kedalaman. Kita ukur. Setelah ini pas, kita kencangkan penguncinya. Setelah pas, kita baca. Dan di sini menunjukkan angka 2 yang bawah sejajar dengan angka 1 yang atas. Berarti ini hitungnya 1 mili lebih. Setiap stripnya ini senilai 0,05 mm. Dan ini 4 strip, jadi 0,20 mm. Jadi ukuran ketebalan kampas rem ini 1 mili, 20 mm. Pengencangan as Saya roda. akan mengukur kekencangan as roda menggunakan Alat yang digunakan yaitu di sini kunci saya momen. Gunakan M59. Pertama kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan kunci ring. Kita serasa sudah hampir kencang, baru kita gunakan kunci momen. Pengencangan selesai ketika kunci momen berbunyi klek. Ketika sudah berbunyi seperti itu, berarti sudah selesai. Tekanan angin ban belakang. Mengukur tekanan angin pada ban sepeda motor, dan caranya yaitu ini dimasukkan. Dan di sini menunjukkan angka 10, di sini 10, 12, 14, dan sini menunjukkan angka 14 PSI. Berarti ban ini kekurangan angin. Tekanan angin ban depan. Tekanan ban depan. Dan di sini menunjukkan angka 10 lebih 2 strip setengah, dan setiap stripnya bernilai 2, jadi totalnya 14,5 SI, dan tekanan ini kurang.
bukan. Pemeliharaan Pemeriksaan coolant. level coolant kita cek di sini level coolant sangat rendah dan penggantian berkala cairan coolant akan saya ganti nantinya setelah ini. Pemeriksaan kebocoran sistem pendingin kita periksa di sini ada kebocoran di selang atau di radiator dan saya cek kelihatannya aman. Dan pemeriksaan sirip radiator. Di sini sirip radiator sangat jelek karena tidak bagus atau kurang normal. Penyetelan kopling manual. Menyetel kopling secara manual, yaitu kita kendorkan terlebih dahulu ke umur 14 dan kita putar bautnya ke kanan 1/4 derajat. Setelah itu kita kencangkan murnya. Penyetelan selesai. Pengecekan filter udara. Filter udara. Kita buka terlebih dahulu semua bautnya. Dan di sini terlihat sangat bersih, kemungkinan habis diservis ya. Jadi tidak perlu kita bersihkan, kita pasang kembali. Percikan api coil. Percikan bunga api coil yaitu dengan cara kabel mengarah busi dicopot dan diarahkan ke masa dan kita starter sepeda motor. Nah, dan di sini terlihat percikan bunga api sangat normal. Kualitas Ini kita dan akan memeriksa kuantitas kualitas pelumas dan mesin. kuantitas mesin. Kualitas yaitu kentalan oli, kalau kuantitas yaitu warna. Di sini terlihat warnanya masih agak bening, jadi masih normal dan di sini lumayan kental. Jadi oli ini masih normal. Volume Kali ini minyak saya akan rem. mengecek level minyak rem di master rem. Terdapat suatu lubang yaitu yang terlihat untuk melihat level minyak rem. Di sini level minyak rem sangat rendah. Kemungkinan ada yang bocor karena minyak rem tidak dapat berkurang apabila tidak ada kebocoran. Terima kasih. Tahap akhir Setelah nyalakan servis, motor. saya akan melakukan pembantuan start. Nah, terlihat sangat halus dan normal. Lalu cek listrikan lampu. Normal. Sen sudah nyala.